Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2107-2109. Di atas langit, beberapa sosok berdiri. Mereka hanya berdiri di sana dan tampak seperti dewa abadi. Nafas antara langit dan bumi mengalir di sekitar mereka. Pada saat ini, para kaisar kuno ini meraung dan meledakkan kekuatan spiritual mereka ke arah mereka. Semua praktisi di bawah ini berkonsentrasi. Ledakan. Sebuah suara terdengar, dan pertempuran segera dimulai. Namun Lin Yan berkonsentrasi. Dia mengayunkan pedang Tianxuan ke bawah, dan tiba-tiba, energi pedang yang kuat muncul. Pada saat ini, di bawah energi pedang semacam ini, semua kaisar kuno tercengang. Kekuatan mereka justru ditentang dan dihancurkan. Selama kurun waktu ini, para kaisar manusia agung di langit telah mencoba untuk kembali berkali-kali, menyebabkan kita terus memperkuat segel, yang telah menghabiskan banyak energi. Kalau tidak, kita pasti dapat menekan mereka dengan satu kekuatan. Kata Kaisar Iblis kuno. Kekuatan mereka sulit dipulihkan di bawah energi spiritual langit dan bumi saat ini. Itu tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan kaisar kuno yang benar-benar datang sebelum mereka. Namun, Lin Yan mencibir dan berkata, jika kamu masih memiliki kekuatan seperti dulu, bisakah kamu membunuhku? Pertanyaan ini mengejutkan para kaisar kuno ini. Lalu mereka mengerutkan kening. Kekuatan Lin Yan terlalu kuat. Adapun pedang tadi, mungkin bahkan jika mereka masih memiliki kekuatan, akan sulit untuk benar-benar menekannya. Ketika mereka memikirkan hal ini, ekspresi para kaisar kuno itu menjadi lebih suram. Apa yang kau lakukan di sana? Bunuh mereka. Saat berikutnya, Kaisar kuno Daoquan berbicara dan menatap Kaisar Qi Hao dan kaisar-kaisar besar lainnya. Ledakan. Mendengar ini, Qi Hao dan kaisar lainnya mengambil tindakan dan langsung menuju Mu Zan dan Kaisar Chun Qiu. Jika mereka menunda, keadaan akan berubah. Mereka tidak mau menunggu lebih lama lagi. Akan tetapi, sebelum mereka sempat bergerak, sesosok tubuh tiba-tiba melesat menuju rantai itu. Lin Yan. Melihat sosok ini, Kaisar Qi Hao dan yang lainnya terkejut. Sekarang ada dua Lin Yan di dunia ini. Orang yang memegang pedang Tianxuan adalah Lin Yan dari tubuh anti surga, dan orang yang memegang menara pagoda adalah Lin Yan dari tubuh reinkarnasi. Pagoda itu langsung hancur berkeping-keping. Dalam sekejap, badan menara menghantam rantai itu. Patah. Saat suara renyah terdengar, rantai segera mengendur, dan Kaisar Chun Qiu serta Mu Zan juga terbebas dari ikatan mereka. Panggilan. Kedua kaisar itu menghembuskan napas, meraung keras, dan langsung terlibat dalam pertempuran dengan Qi Hao dan kaisar lainnya. Meskipun mereka terluka parah dan banyak energi spiritual mereka terkuras, bagaimanapun juga, mereka adalah kultivator di tingkat kaisar agung, jauh lebih kuat dari Qi Hao. Meskipun ada banyak kaisar yang baru dipromosikan, mereka akhirnya ditekan oleh Mu Zan dan Kaisar Chun Qiu. Di atas langit, tubuh reinkarnasi Lin Yan kembali ke dirinya sendiri lagi. Para kaisar kuno itu mengerutkan kening. Kapan Lin Yan memadatkan tubuh lain? Mengapa mereka tidak menyadarinya sebelumnya? Metode pemuda di depan mereka benar-benar mengejutkan mereka. Bunuh! Teriak kaisar kuno klan iblis. Energi iblis langsung meraung keluar, dan Kaisar kuno Daoquan meneriakkan kekuatan surga. Hal yang sama berlaku untuk kaisar kuno lainnya. Semua kekuatan ini jatuh ke tubuh Lin Yan. Hancurkan! Lin Yan langsung berteriak, dan hukum langit dan bumi serta api surgawi semuanya meledak. Dia bahkan melambaikan pedang Tianxuan dan pergi. Pengeboman pasukan ini menghancurkan lapisan pertahanan kaisar-kaisar kuno tersebut. Fiuh. Kekuatan seperti itu, para kaisar kuno ini tidak dapat lagi menahannya, dan memuntahkan darah. Dengan ketakutan di matanya, Lin Yan melangkah maju, tidak memberi kesempatan bernapas kepada para kaisar kuno ini, lalu melesatkan pedangnya. Ini adalah teknik pedang ilahi Tianxuan. Ketika pedang itu jatuh, pola kuno bersinar di badan pedang, memancarkan niat membunuh yang kuat, dan pedang itu jatuh langsung ke arah Kaisar kuno Daoquan.
Tidak bagus. Ayo pergi. Merasakan kekuatan semacam ini, Kaisar kuno iblis dan kaisar kuno lainnya mengubah ekspresi mereka dan berbicara langsung. Adapun Dao Kuan, mereka mengabaikannya sepenuhnya. Ini adalah kekuatan untuk membunuh kaisar kuno, dan mereka hanya bisa melarikan diri. Kaisar kuno Dao Kuan juga membelalakan matanya, tetapi semua kekuatannya pada akhirnya tidak sebanding dengan pedang itu, dan dia hancur berkeping-keping oleh pedang itu, dan tubuhnya dipenggal. Dong, dong, dong. Antara langit dan bumi, lonceng kekaisaran berbunyi. Sebuah meteor melesat di langit, mengambil napas Dao Kuan. Cahaya surga pun meredup. Guru telah meninggal. Di Gunung Tiandao, para murid sangat ketakutan. Wus, weseses, weseses. Beberapa pengikut dari ras lain bahkan terbang menjauh dan tidak berani tinggal di sini. Lin Yan mengabaikan mereka dan menatap ke dalam kehampaan. Dua sinar cahaya melesat keluar dari matanya, menuju langsung ke arah kaisar kuno yang melarikan diri. Wah, mantap! Mereka dapat menghentikannya, tetapi tubuh mereka ditinggalkan di tempatnya. Lin Yan bergerak sangat cepat. Ia melihat ke arah kaisar iblis kuno dan menggunakan pagoda untuk menjatuhkan sinar api karma. Ia juga meledakkan 5 sinar api surgawi lainnya. Api saling terkait dan segera melepaskan kekuatan yang dahsyat dan ganas, seperti runtuhnya langit dan terbelahnya bumi, dan langsung meledakkan lubang besar di kehampaan. Setelah itu, tubuh kaisar iblis kuno juga dibunuh. Roh jahatnya pun sirna. Adapun kaisar-kaisar kuno lainnya, mereka sangat cepat dan kini telah menghilang tanpa jejak. Dong, dong, dong. Lonceng kekaisaran kembali berdentang antara langit dan bumi. Meskipun ada 2 kaisar kuno lainnya yang telah pergi. Namun, Lin Yan benar-benar membunuh 2 kaisar kuno lainnya dalam sekejap. Metode ini berada di luar pengetahuan hampir semua klan. Dentang. Pedang Tianxuan bersinar terang. Lin Yan menatap ke arah Gunung Tiandao dan menebasnya dengan pedangnya. Desis. Kemudian, seluruh Gunung Tiandao terbelah 2. Puncak gunung runtuh dan diselimuti oleh api surgawi yang digunakan oleh Lin Yan. Kemudian berubah menjadi abu dan hanyut bersama angin. Gunung Tiandao, kekuatan kaisar kuno. Betapa mulianya sebelum hari ini. Bahkan ada seorang kaisar besar yang menjadi muridnya. Kita juga harus membunuh kaisar manusia. Tapi sekarang, Lin Yan menggunakan cara yang ampuh untuk langsung membunuhnya. Sekte Kaisar Kuno, sudah berapa lama berdiri? Begitu saja, semuanya hancur. Sungguh menyedihkan. Desir. Kemudian Lin Yan melihat ke samping dan melihat Muzan, Kaisar Chunqiu, dan Kaisar Qi Hao bertarung dan hampir menekan mereka. Di sisi lain, Batu dan Ge Jing sedang bertarung. Batu mengalahkan Ge Jing dengan mudah dan serius, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk membunuhnya. Kemenangan atau kekalahan Kaisar Iblis telah diputuskan. Sekarang, itu hanya pelecehan sepihak. Tetapi pada saat ini, seberkas cahaya jatuh langsung dari langit. Apa ini? Banyak praktisi yang terkejut. Lin Yan, di sisi lain, sedang berkonsentrasi dengan ekspresi serius di wajahnya. Napas sisi lain. Dia tidak menyangka bahwa di alam Tiangeng ini, aura dari sisi lain tiba-tiba turun. Setelah Anda mencapai seberang, Anda dapat bepergian ke seluruh bagian dunia dan mengembangkan kekuatan lainnya. Lin Yan terkadang bahkan bertanya-tanya, di era kuno itu, ada alam pantai lain di alam Tiangeng. Jadi, pasti ada alam pantai lain di benua Tianxuan, atau di wilayah kuno langit berbintang, kan? Seberapa kuatkah mereka jika mereka mengolah kekuatan spiritual, kekuatan unsur, dan kekuatan lainnya? Saya takut itu seperti menjadi abadi. Tetapi mengapa seberkas cahaya ini tiba-tiba jatuh hari ini? Siapa ini? Wow, akhirnya, seberkas cahaya jatuh. Itu sebenarnya bersinar pada kaisar-kaisar besar seperti Qi Hao dan Ge Jing. Setelah itu, kaisar-kaisar tersebut menghilang di tempat. Tidak hanya itu, seberkas cahaya lain jatuh dan mendarat di praktisi lain. Ada setan, monster, manusia, hantu, dan lain-lain. Salah satu di antaranya bahkan menimpa penguasa suci klan hantu.
Pada saat ini, wajah orang suci klan hantu berubah. Selama perebutan tahta yang hebat, dia tidak mendeklarasikan dirinya sebagai kaisar. Tetapi sekarang, saat sorotan cahaya itu bersinar ke bawah, kekuatan dalam tubuhnya benar-benar meledak keluar, lalu pusaran langit dan bumi muncul, tetapi tidak banyak kekuatan spiritualnya. Adapun kekuatan dalam sinar cahaya itu tidak berasal dari alam Tiangeng, tetapi dari alam lain. Itu masih kekuatan spiritual, dan dengan kekuatan semacam ini, dia sepenuhnya menjadi seorang kaisar. Menjadi kaisar tanpa mengetahui alasannya. Hal ini membuat penguasa suci klan hantu sedikit terkejut. Tidak ada tanda-tanda sama sekali. Sementara Anda sedang duduk di rumah, kaisar akan datang dari surga. Lin Yan menatapnya, dan tiba-tiba, berbagai gambaran muncul dalam benaknya. Itu seperti pemandangan dari zaman dahulu kala. Namun, pemandangan itu berlalu begitu cepat. Tetapi kemudian, Lin Yan tampaknya mengerti sedikit. Apakah ini era yang hebat? Gumamnya. Namun, beberapa praktisi di alam Tiangeng sangat terkejut dan tidak mengerti apa ini. Di antara pegunungan, He Jiu memandang, merasa bingung. Tuan, apakah ini napas dari sisi lain? Tanya He Jiu. Pembohong tua itu mengangguk. Mengapa ini terjadi? Sepertinya seseorang telah dibawa pergi oleh aura semacam ini, dan beberapa kultivator bahkan menjadi kaisar karena aura ini. Apa artinya ini? Tanya He Jiu. Alam seberang adalah alam yang benar-benar agung. Persepsi segala sesuatu di dunia tidak lagi terbatas pada alam Tiangeng. Sebaliknya, seseorang dapat meninggalkan tempat ini dan mencapai tempat lain untuk melihat sepenuhnya keagungan dunia, kata si pembohong tua. Bagi banyak praktisi di alam Tiangeng, berbicara tentang empat kata, antara langit dan bumi, seperti berbicara tentang alam Tiangeng. Namun kini He Jiu juga mengetahui bahwa ruang antara langit dan bumi serta dunia di bawah langit tidak hanya merujuk pada alam Tiangeng saja, melainkan juga meliputi wilayah seperti benua Tianxuan. Akan tetapi, hanya dengan mencapai alam pantai seberang, seseorang dapat pergi ke alam surgawi, ke benua Tianxuan, alam langit berbintang kuno, dan tempat-tempat lainnya. Orang-orang dari alam pantai lain ini keluar dari tempat ini dan berlatih hal-hal lain, dan bahkan berlatih di tempat-tempat di mana kekuatan langit dan bumi paling terkonsentrasi. Namun, kekuatan langit dan bumi berputar. Di era tertentu, mungkin kekuatan domain langit berbintang kuno kuat, dan orang-orang dari alam pantai lain itu pergi ke sana. Di era tertentu, kekuatan benua langit mendalam kuat, dan orang-orang dari alam pantai lain itu pergi ke benua langit mendalam. Namun di era ini, auranya telah berputar, dan ditakdirkan bahwa kekuatan alam Tiangeng akan menjadi yang terkuat di masa depan. Pembohong tua itu berbicara. Jadi, para kultivator dari alam seberang akan datang ke alam Tiangeng ini. He Jiu berkonsentrasi. Mereka ditakdirkan untuk datang, dan para kultivator yang diterangi oleh sinar cahaya itu adalah kunci kedatangan mereka ke alam Tiangeng. Tempat ini, bukanlah tempat yang bisa mereka datangi begitu saja. Kata si pembohong tua. Alam di sisi lain sama besarnya dengan ciptaan alam. Saya jadi penasaran, seberapa dahsyatnya itu. Tidak bisakah saya datang ke sini sesuka hati? Sisi lain dunia juga memiliki batasan. Aku benar-benar tidak tahu kultivator mana dari sisi lain dunia yang akan tiba di sini lebih dulu, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Kata He Jiu. Pembohong tua itu periang. Senyum. Tak ada kata-kata. Tuan, ekspresi wajahmu menunjukkan bahwa seorang kultivator dari alam pantai lain telah tiba. Setelah mengikuti pembohong tua itu untuk waktu yang lama, He Jiu tahu sedikit tentang karakternya dan langsung menebak. Di belahan dunia lain, ada praktisi yang lebih kuat yang sebenarnya sudah datang ke sini sejak lama dan telah mengakar di sini. Kata pembohong tua itu. Lebih kuat. Di sisi lain adalah reinkarnasi. Mungkinkah? He Jiu menarik napas dalam-dalam, alam pantai seberang begitu kuat. Betapa menakjubkannya alam reinkarnasi itu, dan kekuatan macam apa yang menantang surga yang dimilikinya. Di masa lalu, kaisar tidak terkalahkan.
Tetapi di era yang begitu hebat, sang kaisar tampak begitu lemah dibandingkan dengan orang-orang kuat itu. Yang mulia, ini benar-benar permulaan. He Jiu menghela nafas. Reinkarnasi memerlukan pengalaman hidup dan mati yang nyata, memahami makna sebenarnya dari hukum-hukum dunia, memahami segalanya, dan mengenal diri sendiri dengan lebih baik, mengenal surga, bumi, takdir, diri sendiri, dan segalanya. Melihat ekspresi He Jiu, pembohong tua itu berkata lagi, "Tuan, apakah Anda berada di alam seberang?" Pada saat ini, He Jiu menarik napas dalam-dalam dan akhirnya mengajukan pertanyaan ini. He Jiu sungguh penasaran dengan tingkat kekuatan pembohong tua itu. Wah, begitu dia selesai berbicara, pembohong tua itu menamparkan kepala He Jiu dan berkata, "Siapa yang kau permalukan?" Apa? He Jiu bingung. Bagaimana ini bisa dianggap mempermalukan sang guru? Aku kagum pada diriku sendiri. Ledakan. Pada saat ini, berkas cahaya itu menghilang, dan langit serta bumi tiba-tiba menjadi terang dan gelap, serta matahari dan bulan muncul pada saat yang bersamaan. Ada juga bintang-bintang yang tergantung di atas langit. Bintang-bintang berkelap-kelip, kontras dengan bulan. Namun mataharinya menggantung. Ini seperti keajaiban abadi. Bahkan matahari, bintang dan bulan semuanya memancarkan cahayanya yang paling kuat. Matahari dan bulan bersaing untuk meraih kejayaan. Pada saat ini, beberapa praktisi yang lebih tua akhirnya memahami arti sebenarnya dari keempat kata ini. Hari ini benar-benar merupakan pemandangan matahari dan bulan bersaing demi kejayaan. Tapi mengapa demikian? Sejak datangnya era besar, banyak sekali praktisi yang tidak mampu memahami perubahan di dunia. Terutama pada saat ini. Apa yang terjadi? Bahkan Ling Dao dan yang lainnya mengerutkan kening. Sang guru tua menarik napas dalam-dalam dan berkata, apakah semua ini akan menjadi kenyataan? Apa sebenarnya ini? Ling Dao, si penjudi tua dan yang lainnya merasa bingung. Napasnya datang dari sisi lain, kata Lin Yan. Kalimat ini membuat mereka mengerutkan kening. Apa artinya? Masih ada area di luar alam Tiangeng, dan semuanya sangat luas, kata Lin Yan. Dia pernah ke langit berbintang yang tak terbatas dan tahu bahwa langit berbintang saja sudah sangat megah. Lin Yan tidak dapat memastikan apakah itu dianggap sebagai wilayah langit berbintang kuno. Namun singkatnya, alam Tiangeng bukanlah satu-satunya. Bahkan ada lebih banyak pasukan di wilayah lain. Sekarang, Lin Yan bisa merasakan bahwa di alam Tiangeng ini, selain kekuatan spiritualnya menjadi kuat lagi, ada jenis kekuatan lain yang diam-diam muncul. Mungkin bahkan Kaisar akan merasa sulit merasakan kekuatan semacam ini. Tapi Lin Yan terlalu akrab dengannya. Ini Yuan Li. Dia telah mengalami hal ini di Wusen dan lainnya. Berdengung. Pada saat ini, cahaya di pedang Tianxuan berkedip sedikit. Lin Yan menatap pedang itu dan menjadi semakin penasaran. Ketika Wusen dan yang lainnya beraksi, pedang itu mengalami beberapa perubahan di bawah gelombang Yuan Li. Tapi Lin Yan ternyata tidak peduli. Hari ini, kekuatan unsur langit dan bumi muncul di alam Tiangeng ini. Meskipun hanya kekuatan kecil dan lemah, itu menyebabkan perubahan pada pedang Tianxuan. Mengapa demikian? Namun, Lin Yan kemudian menatap ke langit. Kekuatan Yuan datang, dan seberkas cahaya dari sisi lain jatuh. Tampaknya orang kuat dari seberang laut itu akan segera muncul. Perubahan di langit dan bumi sungguh drastis. Sekarang, bukan hanya fenomena aneh matahari dan bulan yang bersaing demi kemuliaan ini muncul di langit dan bumi. Sebenarnya, selain sinar lemah energi langit dan bumi yang memenuhi ruang antara langit dan bumi, ada perubahan-perubahan lainnya. Terdengar suara gemuruh. Banyak praktisi yang terkejut. Suku itu keluar dari reruntuhan kuno. Semua orang tercengang. Selama bertahun-tahun, selalu ada perlombaan yang muncul, tetapi kali ini, auranya jauh lebih luas. Bahkan beberapa ras yang dikabarkan telah punah pada zaman kuno pun muncul. Ying, tiba-tiba, suara jernih terdengar antara langit dan bumi. Di atas langit, bayangan burung phoenix muncul. Setelah hantu itu muncul,
semua praktisi di dunia memandangnya dengan pandangan miring. Ini bukanlah klan iblis Phoenix dalam klan iblis, juga bukan klan Phoenix dalam klan binatang biasa. Ini adalah klan Phoenix kuno. Phoenix kuno muncul. Mungkinkah suku ini juga akan turun di era ini? Mengaum. Saat berikutnya, suara gemuruh mengguncang langit. Hantu naga kuno dari klan naga kuno juga muncul di atas langit. Saat hantu itu muncul, Lin Yan merasakan bahwa aura kuali virtual berpola naga itu semakin kuat. Tidak hanya itu, energi spiritual bersinar, dan bayangan muncul di langit. Kun Peng, Xuan Wu, Suzaku, Del, semuanya muncul. Ini adalah nafas kuno. Banyak praktisi yang memandang mereka dengan curiga, berpikir bahwa hantu-hantu ini sama sekali tidak memiliki aura setan dan tidak boleh dianggap sebagai setan. Dalam hal ini, apakah ini dianggap suku binatang? Jika demikian, bukankah kekuatan para bismen akan menggemparkan langit dan bumi? Berdengung. Tiba-tiba, di sekitar bayang-bayang itu, pohon-pohon besar tampak, bunga-bunga bermekaran, lebah berdengung, kupu-kupu beterbangan, dan burung lark hinggap. Dan pohon-pohon ini sangatlah misterius. Klan makhluk langit dan bumi. Banyak praktisi angkat bicara. Wow, cahaya yang bahkan lebih kuat bersinar dari matahari, seolah-olah akan menutupi segala sesuatu di langit dan bumi. Legenda mengatakan bahwa ada kultivator yang berasal dari matahari, dan mereka adalah klan matahari. Mungkinkah di era ini, benar-benar ada kultivator dari klan matahari yang berasal dari mereka? Beberapa orang kuat dari klan kuno angkat bicara. Hanya buku-buku kuno yang mereka kuasai yang memuat catatan sejarah semacam itu. Lalu di bulan, aku tidak tahu apakah ada ras di bulan, tetapi pasti ada praktisi di matahari. Matahari bersinar dengan sekuat tenaga, menerangi dunia. Apinya berkobar dan kekuatannya tidak terbatas. Apakah ada praktisi di dalam? Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Ledakan. Saat berikutnya, di atas langit, api membubung, air mengalir, tanaman obat bertebaran di seluruh tanah, guntur dan kilat bergemuruh, dan angin bersiul. Apakah ini semua yang dimiliki oleh klan kuno? Pada saat ini, para praktisi klan roh, klan obat, dan yang lainnya semuanya terkejut. Di atas keajaiban langit dan bumi ini, ada naga kuno, burung phoenix kuno, Kun Peng kuno, Del. Sekarang, simbol-simbol klan mereka telah muncul kembali. Apakah itu berarti bahwa di era ini, kekuatan yang kuat di klan mereka juga telah bangkit kembali? Apa yang dilambangkan oleh fenomena aneh langit dan bumi ini? Ledakan. Pada saat fenomena aneh langit dan bumi ini muncul, tiba-tiba seberkas cahaya mulai mengalir, dan di dalam suku-suku kuno seperti suku roh dan suku obat, aura khusus dilepaskan. Apakah itu napas dari sisi lain? Pada saat ini, praktisi dari klan roh, klan obat dan yang lainnya semuanya terkejut. Dalam klan api, seorang kultivator muda memiliki ekspresi terfokus. Orang ini adalah api. Awal. Pada saat ini, aura klan api terisi penuh, dan banyak praktisi klan api sangat terkejut. Hanya dia yang paling tenang. Huoqi, apa ini? Beberapa praktisi tua dari klan api mendatangi Huoqi dan bertanya. Kekuatan sejati klan api kita. Kata Huoqi. Latar belakang sebenarnya dari klan api. Hal ini membuat beberapa praktisi tua dari klan api tercengang. Bukankah warisan klan api adalah pengobatan kekaisaran, senjata kekaisaran, formasi kekaisaran, Del? Sekarang, klan api dulunya sangat mulia. Di alam Tiangeng dan 9 alam dunia fana, mereka semua disebut dengan nama yang berbeda. Daerah ini disebut daerah api. Jika leluhur kita hanyalah seorang kaisar, bagaimana mungkin dia mengizinkan daerah ini disebut daerah api? Kata Huoqi. Dengan datangnya era besar, bahkan para praktisi dalam klan api sangat terkejut dengan hal-hal seperti itu. Mengapa demikian? Namun sekarang, melihat ke arah Huoqi, para praktisi itu berkata, apakah maksudmu? Apakah ada orang kuat di alam pantai lain dalam klan api? Pada saat ini, beberapa praktisi dalam klan api berbicara. Namun suaranya sedikit gemetar.
Klan api pernah menguasai alam pesisir lain. Beberapa prajurit klan api yang berada di dalam batu darah berjalan keluar saat ini. Masa hidup mereka tidak lama, tetapi mereka tetap berjalan keluar sekarang. Waktu telah berubah. Bermandikan energi spiritual yang kaya dari langit dan bumi, mereka tampaknya hidup lebih lama. Leluhur, melihat para tetua klan api yang kuat ini yang keluar dari batu darah waktu, banyak praktisi dipenuhi dengan rasa kagum. Mendengar perkataan mereka, para praktisi klan api tiba-tiba terkejut, kemudian kegembiraan pun menyala di mata mereka. Di antara langit dan bumi, orang-orang kuat di alam seberang sangatlah mengerikan. Jika klan api benar-benar memiliki orang yang kuat seperti itu, maka di era ini, mereka akan memiliki keuntungan besar. Namun Huoki mencibir. Suku api, lebih dari itu. Pandangannya tertuju ke langit. Tempat itu tampaknya adalah daerah di mana alam surgawi berada. Klan api, memiliki hubungan yang mendalam dengan daerah itu. Ledakan. Pada saat ini, suara lain terdengar. Di langit tampak seekor naga iblis besar sedang mengintai, dengan bayangan hantu berkelebat dan darah berceceran di sekitarnya. Hal ini mengejutkan klan iblis, klan hantu, klan darah dan klan lainnya. Pada era ini, suku-suku tersebut tidak dapat absen sama sekali. Tapi satu-satunya hal yang tidak kulihat adalah setan. Banyak praktisi yang terkejut dengan hal ini. Ras kuno adalah ras manusia. Mereka muncul dan menduduki cukup banyak tempat. Tetapi mengapa tidak ada setan? Anda harus tahu bahwa di era ini, ras manusia, ras iblis, ras monster, dan ras binatang adalah 4 ras utama. 3 suku lainnya semuanya muncul, tetapi bagaimana dengan iblis? Hanya Lin Yan yang menatap dengan ekspresi terkejut. Tubuhnya bahkan sedikit kaku. Lin Yan, ada apa? Kepala biara tua dan yang lainnya menatap Lin Yan dan berkata, tidak ada. Lin Yan menghela napas dan berkata. Namun, di bawah tatapan mata sang kaisar, dia melihat lebih jelas daripada siapapun. Di balik fenomena aneh di langit dan bumi ini terdapat pola sihir yang sangat besar. Segala sesuatu di dunia muncul, tetapi di baliknya, ada pola ajaib yang tersembunyi. Pola iblis itu besar sekali, bagaikan langit dan bumi, meliputi segalanya. Apa artinya ini? Mungkinkah fenomena aneh di langit dan bumi saat ini merupakan pertanda sesuatu? Lin Yan sedikit bingung, tetapi lebih khawatir tentang masa depan. Lin Yan tahu bahwa iblis itu menakutkan. Mereka tidak dapat dibunuh atau dimusnahkan. Ini akan terjadi dari generasi ke generasi. Jika seseorang memiliki kejahatan di dalam hatinya, ia dapat berubah menjadi setan. Setan tidak membedakan ras. Praktisi dari ras manapun dapat berubah menjadi setan. Kaisar Xuanhai khawatir, tetapi Lin Yan sebenarnya lebih khawatir darinya. Terutama setelah pola ajaib itu muncul, Lin Yan menjadi lebih waspada terhadap iblis. Pola setan menutupi langit, ini jelas bukan pertanda baik. Wow, saat berikutnya, banyak lampu menyala lagi, mewakili banyak suku. Namun pada akhirnya, dia tidak dapat melepaskan diri dari kedok pola ajaib itu. Tuan, di pegunungan, He Jiu juga tercengang saat menyaksikan semua ini. Mungkin orang lain, bahkan kaisar, tidak dapat melihat pola ajaib di balik dunia seperti Lin Yan. He Jiu tidak bisa melihatnya sejelas Lin Yan, tapi dia tetap merasakannya. Pada saat ini, panggilan sang guru bahkan bergetar. Apakah kamu melihatnya? Pembohong tua itu menatap He Jiu dan berkata, ya, He Jiu membuka mulutnya, dan perutnya yang besar mulai bergetar. Itu adalah kekhawatirannya terhadap umat manusia dan semua ras di dunia. Kamu belum cukup melihat, kata pembohong tua itu sambil tersenyum. Saya tidak melihatnya secara lengkap dan jelas. Meskipun saya melihat bahwa itu terkait dengan iblis, saya tidak melihat dengan jelas apa itu, kata He Jiu. Saya berbicara tentang pemandangan di balik pola ajaib itu. Kata pembohong tua itu. Apakah itu pola ajaib? Dan di balik pola ajaib itu, apakah masih ada hal lainnya? Hal ini membuat He Jiu sedikit terkejut. Tetapi, dia tidak dapat melihatnya sama sekali.
Kekuatannya terbatas. Meskipun dia telah menerima bimbingan dari pembohong tua itu, dia masih muda. Dia tidak dapat mencapai puncaknya secara instan, jadi masih ada sesuatu yang kurang di bawah matanya. Guru, apa yang ada di balik pola ajaib itu? Tanya He Jiu. Itulah harapan umat manusia. Si pembohong tua tersenyum. Harapan umat manusia, apa itu? Tuan, He Jiu ingin bertanya lagi. Dia bahkan ingin tahu tingkat pencapaian apa yang telah dicapai pembohong tua itu. Mengapa kita bisa melihat begitu dalam? Guru, fenomena aneh telah terjadi di langit dan bumi. Seharusnya ada banyak orang di dunia ini yang dapat melihat pola ajaib itu, dan pemandangan di balik pola ajaib itu, kata He Jiu. Jangan coba-coba menipuku. Aku bisa katakan padamu bahwa sepanjang masa, akulah satu-satunya orang di dunia ini yang bisa melihat gambaran paling jelas dan nyata di balik pola ajaib itu. Ada beberapa orang yang bisa melihat gambaran yang samar-samar, kata si pembohong tua itu. Mendesis. Mendengar kata-kata ini, bahkan He Jiu pun sangat terkejut. Dia benar-benar tertegun. Guru, saya tidak sedang membual, bukan? Jika demikian, maka seberapa berkuasakah sang guru? Apakah dia tak terkalahkan selamanya? Tetapi jika melihat guru seperti ini, dia tampak sedikit mirip dengannya, tetapi juga sedikit berbeda. Beberapa tahun lalu, dia melihat gurunya menipu seorang kultivator dari klan iblis untuk mendapatkan batu kaisar, dan hampir diusir melintasi setengah wilayah. Jika tuannya memang sekuat itu, mengapa dia tidak mengambil tindakan terhadap suku-suku tersebut? Mengapa kita hanya menyaksikan umat manusia ditindas? He Jiu tidak dapat memahami semua ini. Apa-apaan ini? Pada saat ini, sebuah cermin muncul di tanah suci, yang melaluinya seseorang dapat melihat penampakan aneh langit dan bumi di alam Tiangeng. Lin Jue menatapnya, dengan kebingungan di matanya. Tentu saja dia bisa melihat pola ajaibnya. Namun apa sebenarnya pemandangan di balik pola ajaib tersebut? Dia memperhatikan dengan saksama, tetapi akhirnya dia tidak dapat melihat semuanya. Nampak seberkas cahaya, sebuah sosok, sebuah hutan, dan sebuah gubuk beratap jerami. Semua ini tidak dapat dilihat dengan jelas. Hal itu juga membuatnya sangat bingung. Di wilayah kekaisaran, Lin Yan menghela nafas, lalu berkata, adegan ini agak aneh. Aneh, lama,